istiadan Jika ibu, ya ibu guru ataupun teman-teman kalian
punya gambar. Kalian nanti amati ya gambar tersebut. Nah, ini ada gambar ya. Sebentar Ibu, besar dulu. Nah, coba kalian amati ya gambar ini. Kira-kira gambar ini sedang apa ya? Apakah kalian pernah melakukan seperti kegiatan ini? Ya. Kapan ini biasanya kegiatan ini dilaksanakan? Ya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari setelah itu atau hari Tasyrik ya. Nah, ini juga Ibu punya video ya, kalian simak ya. Ini merupakan awal mula Nabi Ibrahim disyariatkan Nabi Ibrahim berkurban ya. memiliki seorang putra yang sangat dicintainya bernama Ismail. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Mimpi itu adalah perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi. Meski hatinya berat, Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat taat. Ia pun menceritakan mimpinya kepada Ismail. Aku telah bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk mengorbankanmu. Apa pendapatmu? Mendengar mimpi tersebut adalah perintah dari Allah. Dengan penuh keteguhan hati, Ismail menjawab, Ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, aku akan bersabar dan taat. Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke sebuah tempat yang sepi. Dengan hati yang berat namun penuh keikhlasan, ia mempersiapkan segalanya untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika ia hendak mengorbankan putranya, Allah melihat ketulusan dan ketaatan mereka. Tepat saat Nabi Ibrahim mengarahkan pisaunya ke leher Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah berfirman, inilah gantinya, seekor domba untuk dikorbankan. Ternyata yang disebut Nabi Ibrahim adalah seekor domba yang sehat. Nabi Ibrahim pun sangat bersyukur dan mengorbankan domba tersebut sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Kisah ini menjadi pengingat akan ketaatan dan keikhlasan kepada Allah. Setiap tahun umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu videonya ya. Sesi selanjutnya yaitu ya untuk memperkuat kalian terhadap materi ini. Buka buku ya. Buka buku halaman 56. Ayo pahami ya bacaan tersebut terkait tentang materi kurban. Oh iya, sebelum ke sana, ya Ibu mau tanya dulu. Coba tadi kalian memperhatikan nggak ya video tersebut? Memperhatikan. Nah, kalau memperhatikan kalian pasti bisa menjawab ya. Coba di video tadi, ya
Simak ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pelajaran fikih, yaitu ibadah kurban. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ibadah kurban, yang pertama, memahami ketentuan kurban dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan pengertian dan hukum pelaksanaan kurban dengan benar. Pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qurba yaqrubu qurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum atau dalil yang mendasari tentang kurban yaitu pertama, Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala man kana lahu sa'atan wa lam yadh fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu ketentuan ibadah kurban. Hukum ibadah kurban. Yang pertama, sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ini merupakan asal hukum dari kurban. Yang kedua, wajib jika bernazar atau berjanji untuk berkurban. Yang kedua, jika ketika membeli atau memilikinya mengatakan hewan ini adalah hewan kurban. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Yang pertama, hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah hewan ternak seperti unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Yang kedua, diperbolehkan hewan jantan atau betina. Syarat umur hewan kurban. Yang pertama, unta usianya minimal 5 tahun dan telah memasuki tahun ke-6. Kedua, sapi usianya minimal 2 tahun dan telah memasuki tahun ke-3. Yang ketiga, kambing usianya minimal 1 tahun dan telah memasuki tahun ke-2. Terakhir, domba usianya minimal 6 bulan. Sifat dan kondisi fisik binatang yang layak untuk dikurbankan. Yang pertama, matanya tidak buta. 2, telinga tidak terpotong. 3, kaki tidak pincang. 4, jika memiliki tanduk harus dalam keadaan sempurna. Yang kelima, tidak memiliki penyakit. Yang keenam, berat badannya cukup atau tidak kurus. Yang ketujuh, ekor tidak terpotong. Kedelapan, kulit tidak memiliki kudir.
hamil atau menyusui. Sekarang peruntukan hewan kurban. Itu yang pertama, kambing atau domba diperuntukkan itu untuk kurbannya 1 orang. Yang kedua, sapi atau kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Yang ketiga, unta. Sama halnya seperti sapi dan kerbau, unta juga diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban. Pertama, tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah selesai sholat sunnah Idul Adha. Yang kedua, 3 hari berikutnya setelah Idul Adha, yaitu pada hari Tasyrik atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan pada materi kurban ini, anak-anak dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya teman-teman, penjelasan mengenai materi kurban. Sesi selanjutnya yaitu diskusi ya. Kalian berdiskusi kelompok ya. Nah, ini udah sesuai dengan kelompoknya. Nah, untuk materi yang akan didiskusikan, Ibu punya nah ini ada 4 kocokan ya, sesuai dengan kelompok kalian. Ini kelompok 1 ya. Nanti di sini di dalamnya ada materi ya yang kalian akan presentasikan nanti ke depan ya setelah didiskusikan. Ayo manggil. Nah, coba dibuka. Materinya tentang apa? Pengertian kurban. Nah, kelompok 1 pengertian kurban. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Ayo buka. Apa materinya? Dasar hukum dan hukum kurban. Nah, ya, ini kelompok 3. Coba kelompok 3 yang mana? Nah, dibuka. Tentang apa? 3 jenis hewan kurban dan cara tujuan hewan kurban. Ya, ini terakhir ya. Kelompok 4. Nah, dibuka. Itu tentang apa? 4 fisik dan kondisi hewan kurban dan peruntukan hewan kurban. Nah, ya itu ya. Ini tiap kelompok ya udah menerima ya materi sesuai dengan pengambilan barusan ya. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian sesuai materi ya barusan kalian ambil dari kocokan tersebut ya. Nah.
Korban secara bahasa berasal dari bahasa korba yang berarti korbanan. Secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya. Untuk presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dasar hukum dan ketentuan ibadah kurban. Yang artinya melaksanakan sholat karena ibadah dan berkurban. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ata wa lam yadkhul ala yaqrabana musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketentuan ibadah kurban. Hukum ibadah kurban. 1. Surah muakkad perubahan asal hukum kurban. 2. Wajib jika belajar untuk berkurban. Jika kita membeli, pemiliknya mengatakan bahwa ini adalah hewan kurban. Mungkin teman-temannya ada yang mau menanyakan kepada kelompok 2? Ya? Nah, katanya itu kelompok 3 bertanya, nazar itu apa artinya? Apa? Apa? Hah? Anggita dibantu. Ayo dibantu. Anggita. Janji. Tuh, katanya
2. Diperbolehkan hewan jantan atau betina. Syarat mengajukan kurban. 1. Unta minimal 5 tahun dan telah memasuki tahun ke-6. 2. Sapi minimal 2 tahun dan telah memasuki tahun ke-3. 3. Kambing minimal 1 tahun dan telah memasuki tahun ke-2. 4. Domba minimal 6 bulan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-temannya gimana? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Ada yang mau tanya? Ayo kelompok 4 mau bertanya. Tadi tentang hewan yang dijadikan untuk hewan kurban ya. Apa? Coba kelompok ini katanya mau bertanya. Ayo. Ke sana. Assalamualaikum dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hewan ayam bisa dikurbankan? Ayo Fitri. Alasannya? Karena hewan yang diperbolehkan untuk berkurban hanya unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Nah, itu. Gimana kelompok 4? Jawabannya udah? Cukup? Nah, ya. Terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Ayo, tepuk tangan. Ya, kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang sisi dan kondisi hewan kurban dan peruntukan hewan kurban. Peruntukan hewan kurban. Kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang. Sapi dan kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Unta diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Sifat dan kondisi fisik binatang yang layak untuk dikurbankan. Mata tidak luka, telinga tidak terluka, kaki tidak pincang, jika memiliki tanduk harus dalam keadaan sempurna. Tidak memiliki penyakit, berat badan cukup, tidak kurus, ekor tidak terpotong, kulit tidak memiliki gigis, tidak sedang hamil atau menyusui. Nah, gimana ini teman-temannya tapakannya? Ada yang mau bertanya? Boleh, kelompok 2 ya. Ayo. Apakah anak kecil dapat menyembelih hewan kurban? Maksudnya gimana? Kelompok 2 anak kecil bisa menyembelih kurban atau berkurban? Menyembelih. Oh, menyembelih katanya. Apakah waktu pemotongannya? Itu maksudnya. Apakah anak kecil boleh berkurban? Apakah anak kecil katanya boleh menyembelih hewan kurban? Tidak boleh. Tidak boleh, alasannya? Ada belum usia. Karena yang boleh memotong hewan kurban adalah usia
Orang mualaf katanya boleh berhak mendapatkan daging kurban. Berhak, ya. Gimana kelompok kedua? Tuh. Ya. Nah, boleh. Disebut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Ayo, diisi ya. Ya, Bu. Oh iya, Ibu lupa ya. Nah, tadi kan udah belajar ya, kita udah belajar tentang materi kurban. Ice breaking dulu ya, sebelum mengisi lembar kerja ya. Nah, tepung kurban, sudah ada yang tahu? Yang tahu? Kalian sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Hebat ya anak-anak ibu. Sekarang waktunya mengisi ya lembar kerja.
baca lagi. Masih ada waktu. Ya, nunggu dulu ya. Yang belum beres ya, masih ada yang belum beres. Ayo kerjakan yang belum beres, yang udah beres jangan mengganggu temannya. Ya.
Ya. Ya, setelah kita belajar tentang materi kurban ya, kita harus belajar dari